Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tokoh Kita dan kita akan melanjutkan perbincangan bersama Mama Yo. Mama Yo, ini sebelum kita mulai mungkin boleh sedikit menghangatkan suasana dengan kita minum teh bersama. Boleh. Oke, siap. Silakan minum. Jarang-jarang minum bersama Bu Menteri nih. Iya. Rasanya minum teh di sini sama di rumah saya beda ya Mama ya? Nggak tahu teh apa itu. Mungkin kita harus tanya jenis tehnya. Karena bersama Mama minum. Iya mungkin ya. Baik, senang. tadi Mama sebelum jeda kita sudah membicarakan mulai dari perjalanan Mama SD, SMP, SMA dan sampai akhirnya pertukaran pelajar ke Kanada. Nah, sekarang kita masuk ke jenjang perkuliahan. Informasinya Mama masuk ke Universitas Cendrawasih ya, Mama ya. Nah, ini boleh diceritain Mama. Ya, jadi setelah saya tamat SMA, karena Universitas Cendrawasih itu, universitas belum ada di kabupaten yang ada, yaitu di Kabupaten Nabire ya. Waktu itu disebut Kabupaten Paniai, sekarang udah berubah nama. Karena belum ada universitas, maka saya harus keluar Nabire. Jadi mencari universitasnya di Jayapura, satu-satunya universitas tertua itu ya, Universitas Cendrawasih. Dan karena saya punya pengalaman pertukaran pemuda di Kanada, akhirnya memberikan saya sepertinya modal bahasa Inggris yang bisa saya pakai. Saya pikir, ini saya harus masuk program studi bahasa Inggris. Memang dulu-dulunya saya ingin masuk pilot, akhirnya tidak jadi. Bercita-cita saya dulu. Masuk ke mana, Mak? Cita-cita saya dulu kan ingin jadi pilot. Oh, jadi pilot, iya. Baik. Tapi nggak jadi. Ya, ini akhirnya masuk ke sini. Jadi akhirnya saya bisa masuk ke program studi bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP, Universitas Cendrawasih. Ya, jadilah saya jadi mahasiswa. Baik. Selama itu. Ini ada pertanyaan menarik, Mama, yang memang nggak bisa saya lewatkan. Tadi keinginan Mama adalah menjadi pilot. Kenapa pengen jadi pilot? Iya, saya mengapa menjadi pilot? Karena saya berteman dengan teman-teman saya sekitar situ pilot-pilot. Ke rumah saya kan dekat dengan bandara ya. Di situ kan ada punya milik swasta, milik AMA, misi Katolik. Mereka punya pesawat-pesawat kecil. Jadi saya kan suka ikut kursus bahasa Inggris di teman saya yang pilot, karena dalam rangka persiapan pertukaran pemuda Kanada, saya harus cepat-cepat belajar. Jadi dekatlah saya dengan pilot-pilot di situ. Akhirnya saya merasa bahwa ini kalau saya udah bahasa Inggris sudah bisa, saya bisa jadi pilot ini. Jadi gitulah. Akhirnya saya memilih untuk akhirnya karena tidak tercapai, saya sudah sempat masuk di pesawat dan melihat keadaan pesawat seperti apa. Dan akhirnya saya tidak jadi, cita-cita saya tidak tercapai, saya alihkan ke Universitas Cendrawasih, program studi bahasa Inggris. Khususnya bidang bahasa Inggris tadi. Nah, ini berjalan dengan lancar, kurang lebih perjalanan karir Mama di universitas begitu. Akhirnya kan menjadi dosen nih Mama katanya. Ya, nah, ini jadi gimana infonya Mama? Saya itu kuliah di program studi bahasa Inggris itu bergabung dengan mahasiswa-mahasiswa, karena mahasiswa yang belajar di fakultas ini adalah mahasiswa yang menimba ilmu keguruan, dan bagaimana nanti akhirnya mereka menjadi guru, jadi guru SMP dan SMA. Jadi kami di sana belajar bagaimana metode mengajar seperti apa, kurikulum, development, silabus dan segala macam, termasuk ilmu-ilmu keguruan lainnya, ilmu pendidikan yang bisa kita ambil dari sana. Dan setelah itu saya tamat ya. Pada saat saya menjadi mahasiswa, saya masih bisa sibuk lagi di KNPI, tetap seperti ada GMKI. Termasuk dengan sibuk juga di kegiatan-kegiatan organisasi yang ada di universitas itu yang dibuat. Termasuk jadi penari dulu, ada satu kelompok tari di sana yang ini saya senang menari ya. Jadi saya kembangkan terus bakat tari saya. Jadi itu membuat saya akhirnya jadi pengalaman saya jadi banyak dan kuat di bidang organisasi. Dan setelah itu saya mendekati tamat itu universitas itu, saya ditawari jadi asisten dosen. Jadi saya mengajar setelah saya tamat. Waktu itu saya jadi orang pertama yang selesaikan S1 saya di sana.
dan saya jadi asisten dosen, mengajar beberapa saat sambil saya melamar pegawai negeri saya, ya nanti jadi pegawai tetap saya di Universitas Cendrawasih. Berarti memang tetap mengabdi terhadap Uncen tadi, Mama Ya, ya. mengabdi. Tapi kan walaupun cita-cita sebagai pilot tidak bisa, tapi akhirnya bisa mengajar calon pilot di level Ya, gitu ya, Mama ya. mengajar ya, anak mahasiswa kita ya nantinya bisa calon pilot. Baik, dan Mama ini kan informasinya juga menjadi menteri pertama dari tanah Papua yang memang bisa mewakili Papua di Indonesia. Perasaannya seperti apa sih, Mama? Saya juga kaget waktu dipanggil Presiden untuk menjadi menteri. Saya tidak sangka, setahu saya paling tinggi itu ya bisa jadi rektor atau mungkin bupati atau gubernur juga saya rasa sepertinya tidak mungkin. Karena di Papua untuk memilih perempuan itu menjadi pejabat-pejabat yang menduduki posisi strategis itu akan sangat susah sekali untuk mendapat mendapat posisi tersebut. Jadi saya tiba-tiba dipanggil waktu itu di tanggal 21. Saya baru pulang mengajar, saya mengajar pasca sarjana S2. Saya pulang baru capek, tiba-tiba dipanggil untuk ada wawancara dari rumah transisi. Jadi saya pikir ini kok saya tiba-tiba kok dipanggil, ini ada apa dan siapa selama ini. Akhirnya saya ya ikuti aja jam 9, setengah 9. Tapi sebelumnya itu ada kupu-kupu yang datang setengah 6 sore itu. Terbang kupu-kupu coklat. Kan kita punya kepercayaan itu kan kalau ada kupu-kupu datang, kupu-kupu keemasan gitu warna coklat. Nah, jadi saya bilang, halo, selamat sore, ada berita apa? Kok bisa datang sore-sore nih? Itu berbincang dengan kupu-kupu ya? itu. Jadi saya dengan ada beberapa orang kita makan pisang sambil kupu-kupu itu kan hinggap di pisang itu. Bayangkan setengah 6 sore, jarang kupu-kupu itu bisa datang. Jadi saya bilang, apa kabar, ada berita apa, atau ada tamu siapa yang mau datang besok. Jadi bahasa saya seperti itu. Setelah itu terus sudah terbang kupu-kupu itu. Nah, 10 menit kemudian ada telepon. Ada telepon itu dari dari teman saya. Kok selama ini HP-nya off terus? Saya bilang, ada apa? Aduh, ini penting sekali, off the record. Off the record. Ibu, dia bilang, adik, kan kita di sana orang Papua tuh kakak yang tua, terus adik, ini ada telepon dari rumah transisi. Rumah transisi itu apa? Saya juga tidak mengerti rumah transisinya. Terus dia bilang, ada Pak ini katanya mau ketemu, mau bicara nanti. Katanya setengah 9 telepon, jadi ingat ya HP-nya harus on terus. Oke, sudah, makasih, saya tunggulah. Ini wawancara apa, saya jadi pikiran lagi. Saya harus siap jawab apa, bingung saya. Udah setengah 10 datanglah telepon dari setengah 9 datang telepon dari Jakarta. Udah menanyakan tentang pendidikan saya jelaskan dari awal sampai akhir. Setelah itu pindah lagi ke salah satu ibu, tanya lagi tentang tugas-tugas saya, pengalaman, apakah saya juga pernah mengurus giat di organisasi perempuan, termasuk organisasi lainnya. Akhirnya saya menjawab semua, tapi sangat hati-hati sekali. Saya juga penasaran untuk apa. Belum tahu. Setelah itu, memang saya tahu sih, tapi apa perlu saya sampaikan? Gak apa-apa, Mama, disampaikan. Iya, jadi Pak Bambang telepon untuk menanyakan pendidikan saya, pindah ke Ibu Rini, telepon menanyakan tentang pengalaman organisasi saya. Oke, setelah itu udah saya istirahat malam-malam sekitar setengah dua atau jam setengah dua pagi ada telepon dari Jakarta masuk. Saya lihat begini, ini Pak Bambang. Ada apa lagi nih gitu? Bu Yohana, kalau bisa besok Ibu sudah di Jakarta. Wah, ini dalam berapa jam ke depan ini saya mau bagaimana pergi ke sana? Belum tentu bisa dapat tiket, belum tentu ada anggaran karena memang tiket pesawat mahal sekali kalau Papua Jakarta. Udah,
iya pokoknya ibu besok tuh harus di Jakarta. Bagaimana caranya pun Aduh, harus ke cara Jakarta. apa pusing saya. Udahlah besok pagi nah saya cek-cek, oh ini ada anggaran sedikit bisa pakai beli tiket. Dan saya belum booking kan, saya langsung aja ke airport. On the spot Mau ya, cari-cari hotel, on the ya. spot, ya cari-cari kira-kira bisa dapat tiket atau tidak. Ternyata pesawat semua penuh. Wow. Tinggal Garuda bisnis. Aduh, uang saya juga tidak capek juga dapat bisnis itu saat itu bisa puluhan juta itu. Betul. Udah pikir-pikir, saya minta teman salah satu yang porter Iya, yang di porter. pesawat itu di bandara, tolonglah carilah bagaimana caranya cari, pokoknya harus tiket ada. Udah carilah dia sampai tiba-tiba terakhir datang, ibu udah dapat 2 seat. Oke. Ibu masih bisa berangkat ini. Aha. Ini Lion kebetulan Iya. Lion. Jadi saya memang Berarti nggak jadi bersyukur. naik kelas bisnis Garuda. Saya Mama, ya? justru bersyukur sama Lion karena Lion yang menyelamatkan saya. Betul. Pesawat Lion. Udah berangkatlah saya ke Jakarta.